Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Heti Madeni SPAK MPD selaku mentor dalam kegiatan orientasi P3K, sekaligus PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Surakarta, juga para peserta orientasi P3K yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hari ini di dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho SSN, selaku moderator yang akan memandu adanya sesi seminar siang hari ini. Adapun tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Bapak Ibu sekalian tentang nilai-nilai dasar ASN, khususnya dalam aspek etika dan profesionalisme yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Selanjutnya telah hadir bersama kita Ibu yang terhormat Ibu Puan Anggraini SPD yang akan memaparkan laporan hasil orientasi yang berjudul penerapan teknik menabung kosakata saving and building dalam peningkatan pemahaman literasi bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Dan kami persilakan untuk Mahfud Haryadi untuk presentasi. Silakan. Terima kasih Bapak Agung Nugroho SSN. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Heti Madeni MPD selaku mentor dan selaku PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Surakarta, dan kepada yang saya banggakan rekan-rekan semua, rekan-rekan orientasi P3K di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan saya selama orientasi tempat kerja di SMP Negeri 10 Kota Surakarta dengan judul penerapan teknik menabung kosakata saving and building vocabulary dalam meningkatkan pemahaman literasi bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Perkenalkan diri, nama saya Mahfud Haryadi. Saya lahir di Sragen 23 September 1987. Di sini saya mengampu guru bahasa Inggris, mengampu bahasa Inggris. Nama saya Dwi Nasri Dejen karangannya. Lanjut untuk isi laporannya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, ketiga nilai dan etika organisasi, keempat rencana hasil kerja, dan terakhir penutup. Lanjut untuk pendahuluan, pertama adalah latar belakang. P3K merupakan solusi yang bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Salah satu orientasi yang harus diikuti P3K adalah MOOC atau MOOC dan orientasi tempat kerja. Nah, salah satunya di SMP Negeri 10 Kota Surakarta ini terdapat kegiatan rutin, yaitu literasi dan numerasi. Di sini banyak siswa yang kurang memahami teks pada saat kegiatan literasi dan bahkan mungkin kurang mengerti arti teks yang dibaca, terutama teks bahasa Inggris. Maksud, tujuan, dan waktu dan tempat. Maksud kegiatan orientasi P3K adalah memperkenalkan
unit kerja, menyampaikan aturan dan kebijakan, mengenalkan tim kerja, memberi informasi tugas dan mendorong adaptasi. Tujuan kegiatan P3K adalah menghilangkan hambatan awal, kedua meningkatkan loyalitas pegawai, tiga menciptakan lingkungan kerja yang positif, keempat mengenalkan pegawai budaya organisasi, norma dan etika kerja. Waktu kegiatan 16 Mei sampai 10 Juli tahun 2025 dan tempatnya di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Next, minta tolong Pak Edwin. Oke, lanjut untuk bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Dan di sini dipaparkan tujuh misi pemerintah Kota Surakarta. Langsung saja. Langsung saja bab ketiga, nilai dan organisasi dinas pendidikan. Di Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini mempunyai visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan misinya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dan sekarang kita memasuki visi dan misi di orientasi tempat kita kerja, yaitu di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Visi dari SMP Negeri 10 Kota Surakarta adalah terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya lingkungan, aman dan berwawasan global. Kemudian dipaparkan juga ada 9 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan mandiri peserta didik untuk mencegah terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan. 2. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. 3. Mewujudkan budaya literasi dan numerasi. 4. Mewujudkan budaya gotong royong dan peduli terhadap lingkungan. 5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah. 6. Mewujudkan kurikulum sekolah guyub rukun. 7. Menumbuhkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. 8. Meningkatkan budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada sesama dan orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari. 9. Meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa dengan berbagai kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah bab keempat, yaitu tentang rencana kerja P3K, dan di sini saya mengidentifikasi isu ada 3. Yang pertama adalah banyaknya siswa yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran literasi. Banyak ini siswa itu literasi disuruh menulis teks atau mungkin membaca itu kurang mau untuk mengikuti. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa dalam memahami isi dari teks yang dibaca, terutama teks bahasa Inggris. Nah, di sini juga siswa itu tidak baca tapi nggak paham itu apa. Nah, yang ketiga, banyaknya siswa yang malas untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di sini saya mengangkat isunya apa? Yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam memahami isi teks yang dibaca, terutama teks bahasa Inggris. Nah, di sini jadi saya mempunyai gagasan untuk menerapkan civic and building vocabulary. Dengan judul penerapan teknik menabung kosakata civic and building vocabulary dalam meningkatkan pemahaman literasi bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 10. Rencana kerja tahunan P3K. Jadi rencana tahunan saya yaitu untuk identifikasi pertama yaitu mengumpulkan
mengidentifikasi gejala yang menunjukkan kurangnya pemahaman, mengidentifikasi proses yaitu dengan beberapa observasi. Nah, observasi yang saya juga mempunyai indikator untuk rubrik untuk menilai observasi tersebut. Outputnya adalah mengetahui siswa kurang memahami teks bahasa Inggris yang dibaca. Kegiatan yang kedua yaitu mengenalkan apa itu teknik menabung kosakata atau sharing and building. Yang kegiatannya apa? Kegiatannya mengenalkan apa itu teknik menabung kosakata. Terus yang kedua mapping, mengatur strateginya. Yang ketiga membuat rencana target yang dicapai, akan dicapai. Outputnya mengembangkan rencana yang efektif untuk mengenalkan teknik menabung kosakata. Kegiatan yang ketiga yaitu persiapan pelaksanaan pemahaman dengan menabung kosakata, yaitu kegiatannya memilih beberapa jenis teknik menabung kosakata. Yang kedua mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan teknik menabung kosakata. Outputnya memilih jenis teknik, karena teknik menabung kosakata itu banyak jenisnya. Nanti kita memilihnya di kegiatan ini. Lanjut untuk pelaksanaan penerapan teknik menabung kosakata. Pelaksanaan penerapan teknik menabung kosakata ini outputnya yang saya harapkan adalah menghasilkan siswa lebih memahami teks yang dibaca. Lanjut untuk kegiatan terakhir, melakukan evaluasi, refleksi, dan apresiasi. Kegiatannya adalah merealisasikan kegiatan dengan pengenalan teknik, perencanaan penggunaan teknik menabung kosakata, mempelajari menggunakan kosakata, pengulangan dan penguatan, dan evaluasi. Outputnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi. Di sini kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi sekolah. Salah satu misi sekolahnya adalah mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Kegiatan ini saya harapkan budaya literasinya terwujud, tidak hanya membaca saja, tapi juga memahami apa yang dibaca. Lanjut program kerja yang menengah ke-3K. Tahun pertama adalah pengembangan pelatihan guru dan pengadaan materi. Pertama adalah mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan teknik menabung kosakata. Di sini saya harapkan sebenarnya sudah masuk karena sudah masuk di misinya, di budaya literasinya. Hanya saja mungkin tidak hanya beberapa, mayoritas anak itu bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Selanjutnya tahun kedua yaitu pengembangan materi dan penguatan guru dan siswa. Di sini kegiatannya yang saya harapkan adalah mengembangkan materi. Jadinya materi itu jadi nanti ada dari beberapa sumber, tidak hanya dari artikel, salah satu artikel atau buku saja, tapi banyak sumber. Selanjutnya adalah mengembangkan pelatihan dan pengembangan komunitas guru dan siswa. Output yang saya harapkan adalah materi literasi itu lebih bervariatif dan membantu mengenalkan guru cara mengintegrasikan teknik menabung kosakata dengan kegiatan literasi. Next, selanjutnya di tahun ketiga adalah saya berharap kegiatan ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi dan kerjasama. Pertama yaitu mengembangkan teknologi yang mendukung teknik menabung kosakata. Contohnya saya menggunakan penggunaan mungkin aplikasi Word dan yang lainnya, mungkin gitu ya. Terus mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain. Nah, di sini juga saya harapkan sekolah tidak hanya berliterasi di sekolah saja, tapi juga kita bekerja sama dengan perpustakaan daerah, perpustakaan, atau mungkin dengan lembaga belajar. Selanjutnya tahun keempat adalah pengembangan model, pengembangan sumber daya, dan pengembangan komunitas. Kegiatannya adalah mengembangkan model penerapan teknik menabung kosakata dan mengadakan pelatihan bagi
dan siswa. Output yang saya harapkan adalah dengan pengembangan model ini dapat diadaptasi sekolah lain, pelatihan lanjutan untuk guru sehingga guru lebih paham cara mengintegrasikan teknik ini dengan kegiatan literasi yang sudah berlangsung. Lanjut untuk tahun kelima. Tahun kelima itu mengadakan evaluasi akhir dan mengembangkan rencana jangka panjang karena tidak kegiatan itu tidak langsung selesai, tapi tetap kita harus merencanakan sampai jangka ke selanjutnya. Nah, hal yang saya harapkan yaitu pertama kali mengevaluasi efektivitas penerapan teknik menampung kosakata dan mengembangkan rencana jangka panjangnya. Kontribusi terhadap visi dan misi negeri di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi dan misi serta tujuan, yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi yang berada di misi SMP 10. Dan tujuannya ada di tujuan di SMP 10 ada meningkatnya kemampuan literasi dan budaya literasi melalui kegiatan membaca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah, salah satunya. Kesimpulan, kita ke bab penutup, yaitu kesimpulan banyak faktor yang mempengaruhi siswa kurang memahami isi teks dalam kegiatan literasi, baik faktor yang ada di dalam diri siswa maupun di faktor yang ada di luar. Guru dan siswa perlu mengidentifikasi permasalahan tentang pemahaman teks yang dianggap sulit oleh siswa, kemudian secara bersama-sama mencari solusi dengan melibatkan siswa. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi SMP Negeri 10 Kota Surakarta, yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Saran dari guru diharapkan menggunakan metode dan teknik yang berbeda agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Untuk siswa mungkin siswa diharapkan lebih aktif dan lebih memperhatikan penjelasan guru sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini salah satu tampilan kegiatan saya, kegiatan dalam 1 tahun pertama, yaitu mengenalkan teknik saving and building vocabulary anak. Saya meminta anak untuk menandai salah satu kata dan untuk mengartikannya mencari di kampus yang sudah ada di perpustakaan. Itu salah satu baru 1 tahun. Terakhir antun makan bakwan di tepi danau, ditemani kopi pahit rasanya. Semangat kawan, jangan galau. Ilmu dibagikan, sukses pasti. Terima kasih kepada Ibu Amalun Anggraini SPD atas pemaparan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua ini, itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi saran dan pesan dari Ibu mentor kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah Ibu Etima. Terima kasih Pak Agung. Bapak selamat telah melalui tahap presentasi elaborasi dan fokus pada literasi, yang mana literasi saat ini selain dapat dipakai untuk secara spesifik melalui saving and building vocabulary untuk meningkatkan di khusus bahasa Inggris, itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi dalam pemahaman yang lebih luas. Karena sekarang ini literasi digabung dengan numerasi menjadi upaya untuk pemerintah menilai rapor sekolah atau rapor pendidikan dari tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu tentu kita semuanya mendukung ini sebagai satu inovasi yang bisa dilanjutkan, monggo. Karena memang kita akui bahwa literasi itu sendiri tidak hanya sekedar kemampuan membaca anak, tetapi lebih dari itu adalah kunci pemahaman atau kunci anak bisa memahami informasi yang diterima, dan itulah pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita karena kunci dari keberhasilan itu dan kecepatan hidup. Oleh karena itu sekali lagi selamat, terima kasih telah fokus pada literasi. Mohon dikembangkan. Untuk teman-teman semuanya dukung juga ya. Terima kasih Bung Mahfud, selamat sore. Ya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Heti atas saran yang sudah diberikan. Alhamdulillah sesi kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Raini SPD atas ilmu yang telah dibagikan dan juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti sesi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan peran sebagai ASN P3K yang beretika, profesional dan berintegritas tinggi. Saya Abdul Nugroho SN selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama waktu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.